Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Albert Fuad, NIM 2214010263. Ananda dari kelas PAII angkatan 23. Ananda di sini dengan pemenuhan tugas presentasi yang berbentuk video terkait dengan materi kajian tafsiran surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Artinya, perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia atau suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Tafsiran dalam ayat ini adalah, istri Al-Aziz adalah seorang perempuan cantik, sangat dimuliakan oleh seluruh penghuni istana. Karena di samping dia istri Al-Aziz, dia juga berbudi tinggi, berakhlak mulia, bersih dari sifat-sifat congkak dan sombong, menjauhi segala hal yang akan menjatuhkan derajatnya. Tetapi setelah Yusuf tinggal di istana sebagai salah seorang keluarganya, istri Al-Aziz mulai tertarik kepadanya karena akhlak dan ketampanannya. Suatu ketika, setelah mengunci semua pintu rumah, istri Al-Aziz merayu Yusuf untuk berselingkuh. Yusuf sebagai seorang yang jujur dan berakhlak mulia, sangat terkejut mendengar rayuan dan ajakan itu. Apalagi yang mengajaknya itu adalah istri majikannya sendiri, yang telah memberinya tempat berteduh dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Selain dari itu, bila ia mematuhi ajakan demikian, berarti ia telah melakukan maksiat yang sangat dimurkai Allah. Karena itu dengan spontan ia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar aku jangan terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Suamimu itu adalah tuanku, majikanku yang telah berbuat baik kepadaku. Apakah kebaikannya aku balas dengan kekejian? Ini adalah suatu kezaliman dan aku tidak akan melakukannya karena tidak ada orang yang zalim yang sukses dan bahagia hidupnya." Kemudian ayat berikutnya, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Artinya, sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Adapun tafsir dalam ayat ini, istri Al-Aziz tidak mau berhenti karena ia menganggap Yusuf sebagai budak yang harus melaksanakan keinginan dan perintahnya. Bila Yusuf menolak, istri Al-Aziz akan mencelakakannya. Tetapi dari pihak Yusuf, ia telah bertekad pula untuk menolaknya karena perbuatan itu melanggar agama, mengkhianati tuannya yang telah berjasa dan berbuat baik kepadanya, dan merusak kehormatannya dan kehormatan tuannya. Yusuf dan istri Al-Aziz masing-masing telah mempunyai tekad yang bertolak belakang antara satu sama lain. Kemudian ayat berikutnya, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wal faya sayyidaha ladal bab قالت ما جزاء من أراد
بأهلك سوءا إلا أن يسجنا أو عذاب أليم. Artinya, keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya atau Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia atau perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dalam tafsir ayat ini, yaitu dalam keadaan yang bertambah gawat itu, yang seorang tetap mendesak dan yang lain tetap menolak, Yusuf memutuskan akan lari dari hadapan istri majikannya. Dan dengan cepat ia melompat ke pintu, tetapi istri Al-Aziz menangkap bajunya dari belakang hingga robek. Dalam keadaan tarik-menarik itu muncullah Al-Aziz di muka pintu. Dengan serta-merta berteriaklah istri Al-Aziz mengatakan bahwa Yusuf mencoba memperkosanya dengan kekerasan. Dia meminta kepada suaminya agar Yusuf diberi ganjaran yang setimpal. Balasan yang tepat bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap keluarganya ialah penjara atau siksa yang pedih. Kemudian ayat berikutnya atau ayat 26, Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qablin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Artinya, dia Yusuf berkata, dia yang menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Ayat ini menerangkan tentang bersihnya Yusuf dari berbuat serong. Yusuf adalah seorang pemuda yang takut kepada Tuhannya yang tidak goyah imannya oleh bujuk rayu seorang wanita. Dengan tegas dia berkata kepada menteri, suami dari perempuan itu, dalam peristiwa yang terjadi ini sebenarnya perempuan itulah yang menggoda saya dan mengajak saya untuk memenuhi kehendak nafsunya. Sampai saya melompat lari seperti yang Tuhan dapati sekarang ini. Dalam peristiwa Yusuf ini, banyak sekali tindakan yang bisa diambil oleh menteri untuk mencari bukti-bukti yang membenarkan Yusuf, yang membenarkan bahwa Yusuf adalah seorang yang bersih. Karena Yusuf adalah budak yang biasanya tidak berani berbuat serong terhadap istri majikannya, Yusuf didapati oleh Al-Aziz sedang melompat hendak keluar dari dalam rumah. Ini menunjukkan bahwa Al-Aziz melihat istrinya dalam keadaan bersalah dengan mengenakan pakaian yang bagus sekali, dengan bedak dan wangi-wangian yang semerbak baunya. Sedang tidak terdapat di muka Yusuf bekas-bekasnya. Sebagai bukti yang lain yang kuat sekali bahwa suaminya tidak pernah melihat akhlak Yusuf yang buruk semenjak Yusuf tinggal di rumahnya. Kemudian ayat berikutnya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Artinya, jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia atau Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Adapun tafsirannya, dengan pengetahuan dan pengalamannya terhadap Yusuf, sebenarnya Al-Aziz telah mempercayai bahwa Yusuf tidak bersalah. Kemudian keyakinannya ini dikuatkan lagi oleh saksi yang lain, yang menyatakan bahwa Yusuf tidak bersalah. Saksi itu ialah anak paman istri Al-Aziz. Menurut sebagai mufassir, namanya adalah Zulaikha, seorang cendekiawan lagi bijaksana. Saksi itu berkata, kami mendengar suatu keributan tarik-tarikan dalam rumah sampai kami mendengar bunyi kain sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek di muka, maka perempuan itulah yang benar dan Yusuf pendusta. Kalau bajunya sobek di bagian belakang, benarlah Yusuf dan perempuan itu pendusta. Menurut sebagian riwayat, yang menjadi saksi peristiwa ini ialah seorang bayi yang ditakdirkan Allah dapat berbicara untuk sekedar menjadi saksi. Tetapi riwayat ini adalah lemah. Pendapat yang kuat yang menyatakan bahwa saksi dalam peristiwa ini ialah anak paman istri Al-Aziz itu sendiri. Kemudian ayat berikutnya, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Maka
Ketika melihat bajunya, Yusuf koyak di bagian belakang. Suami perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Tafsirannya adalah setelah diadakan penyelidikan dan pertukaran pikiran antara menteri dan dengan keluarga istrinya tentang peristiwa yang terjadi ini, maka diperiksalah baju Yusuf yang sobek itu. Ternyata baju Yusuf bagian belakang yang robek. Jelaslah dalam peristiwa ini Yusuf yang benar tidak dapat dibantah dan diragukan lagi. Maka tuduhan perempuan itu terhadap Yusuf adalah palsu, tapi bagaimanapun pandainya orang bersalah mengemukakan alasan-alasannya, namun yang bersalah akan diketahui juga. Sesuai dengan pepatah, sepandai-pandainya membungkus yang busuk akhirnya akan berbau juga. Setelah jelas duduk perkara peristiwa ini, maka menteri berkata kepada istrinya, sekarang jelas engkau telah membujuk dan merayu Yusuf. Ketahuilah, bujuk rayu yang seperti itu besar bahayanya. Untung Yusuf seorang pemuda yang kuat imannya, tidak terpengaruh oleh godaan seperti yang engkau lakukan itu. Kemudian ayat terakhir, Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik inniki kunti minal khatiin. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Adapun tafsirannya, selanjutnya dalam ayat ini menteri itu berkata, wahai Yusuf, peliharalah dirimu, tutup mulutmu, jangan sampai kejadian ini engkau ceritakan kepada orang lain. Kejadian ini adalah rahasia kami, kalau diketahui orang kami akan mendapat malu. Engkau jangan merasa takut dalam persoalan ini. Percayalah bahwa kami tetap menjaga namamu sebab engkau benar-benar orang yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Engkau, hai istriku, bertakwalah kepada Tuhanmu. Minta ampunlah atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah dan berdosa. Kesalahanmu sangat besar, yaitu mengkhianati suamimu, dan kesalahan menuduh orang lain yang bersih dan suci. Mungkin itu saja dari Ananda. Salah dan kurangnya Ananda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.